Perjuangan warga Surabaya terkait polemik surat ijo masih menjadi momok hingga kini. Salah satu wadah organisasi dari elemen kepemudaan berkumpul dalam rangka silaturahmi halal bihalal masih dalam bulan Syawal 1445 Hijriah di tahun 2024 Masehi. Yang menarik dalam hal ini, banyak agenda yang didiskusikan berada di salah satu tempat kafe Jalan Kertajaya nomor hadir dalam rangka bincang santai membahas terkait surat tanah ijo di kota Surabaya dengan dihadiri Bagus Darmawan, salah satu bakal calon wali kota, dan bersama para praktisi hukum Sarah Serena SHMH, juga warga pejuang surat ijo Surabaya seperti Saleh Al-Hasini, Heru Kusuma, Joshua atau Budi, Purwo Martono, Benji, membahas rencana program dari visi misi kedepannya, juga menyikapi dalam wadah payung hukum untuk warga. Selamat siang para pemirsa, masih berlanjut di kota Surabaya. Saat ini di salah satu tempat yang mana kebetulan di siang ini ada satu ajang khusus silaturahmi dari warga masyarakat yang mewakili dari calon manut atau polemik yang terkait dengan surat ijo. Dan kebetulan di sini dari pantauan kita ada beliau salah satu kandidat dari calon wali kota Surabaya. Siapa beliau? Dan kebetulan beliau juga mempunyai satu program-program yang sangat menarik bagi masyarakat ataupun warga Surabaya. Terus apa itu tentang polemik yang ada di pertanahan wilayah Surabaya? Terkait pula ada surat ijo dan lainnya. Ayo kita sapa beliau, kebetulan beliau ada di sini. Ayo kita tanyakan, ada apa sih kok mungkin beliau mempunyai program atau mempunyai visi misi yang bisa untuk warga masyarakat itu ada manfaat dan ada harapan yang tidak cuma harapan, tapi ada sesuai solusi. Ini saya dapat bocoran Pak Bagus, kata menurut info jenengan mau menyalonkan jadi wali kota Pak. Kira-kira Pak, untuk kedepannya sendiri, apa Bapak punya program atau visi misi terkait dengan jalan-jalan, terutama nih Pak di wilayah kota Surabaya khususnya kan masih banyak carut marut atau polemik tentang pertanahan dan tentang apalagi surat ijo sampai saat ini hingga puluhan tahun masih banyak warga yang berkeluh kesah, dan apa hak dan yang harus didapatkan masih belum terrealisasikan hingga sekarang. Bagaimana Pak program ke depan? Saya akan berkecimpung sama teman-teman ini mengikuti kegiatan-kegiatan masalah surat ijo. Tapi kebetulan memang tanah saya surat ijo. Tanah saya surat ijo, dan waktu tahun 62 itu sebetulnya bapak saya itu beli lunas tahun 64 cicilan dari YKB. Tapi saya bertemu dengan wali kota barusan ini, jadi sekitar setahun yang lalu itu ada acara sambat warga. Saya menunjukkan bahwa ini loh, ya apa ini? Tanahku itu dituku orang nominale, ya. Lah kok moro-moro tahun 64, saya dari 64. Ini sing namanya wali kota ini, ya Pak Eri ya sekarang ya. Beliau ini menyebut tahun berapa Mas Bagus gitu, 64. Jawabannya beliau ini ternyata, loh aku belum lahir. Loh, ini kan jawabannya nggak benar gitu. Sebetulnya solusinya gimana, malah beliau ini bilang bahwa ini Mas Bagus, masalah surat ijo wis kene marek no. Kita serahkan kepada pusat Jakarta. Nah, kalau gitu saya ngomong bahwa kalau nek jenengan serahno nang di Jakarta, lah napa saiki warga kok mbok den-deni masalah bayar retribusi dan ada teguran-teguran dan ada perda yang terbaru itu masalah pidana. Nek gak salah tahun nomor 1 tahun 2023 atau 2022 ya, perda nomor 1 itu bila tidak membayar dikenakan pidana. Nah, setelah jenenge warga ya nekat ayo pidana, aku gak bayar 10 tahun dan sebagainya. Tapi jawabannya mereka bukan, kita ada asas kebaikan dari pemerintah, nggak mungkin melaksanakan itu loh. Saya ini perda itu ya, perda piro nominalnya ratusan juta dan bisa-bisa miliar digedok. Iku duwe rakyat Surabaya, lah mereka dilaksanakan kayak apa nggak perda itu. Jadi gini, intinya visi misi yang akan saya jalankan ini kok kebetulan
teman-teman ini mendorong saya untuk maju jadi wali kota, sajane aku ya berat gitu. Jadi istilahnya, tapi warga-warga kok wis Pak Bagus maju aja. Jadi visi saya gini, nomor satu, masalah surat hijau harus terselesaikan, harus lepas masalah surat hijau. Karena namanya visi, kan nanti ada misi yang terakhir itu kan pasti ada. Jadi misi yang terakhir, kalau kita sudah bisa melepas surat hijau, ya, pasti untuk investor yang masuk ke Surabaya pasti berbondong-bondong. Lah sekarang surat hijau itu apa? Kok ini sewa? Dan sewa, kok iso masyarakat ini ngedol sakarepe dhewe, tapi bentahun diminta retribusi tahunan. Lah itu kok karo awak iki bedak nang ngene pasar, ngedol nang ngene wong liya, ana preman teko bentahun malak jalur pajak. Lah itu kok karo kelakuan Pemkot berarti kan. Lah ini yang saya tidak setuju. Jadi visi saya harus selesai secepatnya masalah surat hijau. Nanti misi saya pasti beberapa tahun ke depan kalau surat hijau terlepas, investor akan masuk ke Surabaya dengan mudah. Sekarang investor pasti takut surat hijau itu apa, gitu loh. Jadi nggak jelas. Kedua, masalah transportasi nanti secara IT nanti saya bikin itu gimana letak bis ini, nanti jalannya di mana, nanti kita ke halte ini, bis ini akan mencapai berapa menit akan mencapai ke lokasi. Kedua, masalah pasar tonton di pasar Keputeran, welek itu, kemauan nggak karuan ya, isin lah, kalau udah itu ya. Terus masalah Rusunawa harus ada penataan yang benar. Jadi jangan sampai ada diskriminasi. Itu yang saya sesalkan sekarang kok kelihatannya diskriminasi dan sebagainya. Terus maksud saya itu, misi saya itu, saya akan dicalonkan dari warga Surat Hijau dengan harapan memimpin suatu pemerintahan yang benar, jujur, dan bermartabat. Masalahnya selama ini sekitar hampir 25 tahun lah setelah Cak Narto tambah tidak bermartabat. Soalnya retribusi IPT melebihi dari PBB. Padahal itu ada aturannya, pajak tidak boleh melebihi 2. Sudah ada PBB, kok ada retribusi IPT. Ini kan sudah tidak bermartabat pemerintah. Kita warga ini sudah tua-tua. Ya ini saya mulai 2000 tahun 2000 sudah ada gerakan. Nah kalau sekarang ini 23 tahun, mereka itu sudah sepuh-sepuh. Ini kan tidak bermartabat. Kita demo selama ini tidak direken sama sekali. Wali kota tidak mau turun menemui warganya. Jadi itulah sekiranya tolonglah kalau wali kota ini jangan membuat program-program yang baru itu untuk membohongi warga Surabaya. Karena banyak kasus masalah surat hijau ini tidak diselesaikan sudah puluhan tahun. Ini 40% luasan Surabaya loh mas. Bayang no. Dan sekitar 48.000 persil. Gila nggak? Nah ini cuman program-program anyar kan podo karo nutupi raine dhewe. Sakjane bobroke nang mburi itu kan banyak. Jadi misi itulah. Misi kebenaran, kejujuran, pemerintahan yang bermartabat. Itu yang saya tekan. Saya tidak mau menjalankan pemerintahan hanya untuk retorika aja, jadi pencitraan. Saya memang programnya sedikit tapi bermartabat. Saya kira cukup sekian mas. Kita mencoba untuk mengulik ataupun kita untuk mengurai terkait dengan carut marut yang masih banyak sekali di kawasan warga Surabaya yang belum mendapatkan haknya, khususnya pada surat hijau. Dan ini kan kita coba tanyakan salah satu juga mewakili juga warga masyarakat. Dan dia juga selaku praktisi hukum. Kita tanyakan tentang dalam payung hukumnya seperti apa dan untuk kerjasama. Jadi selama ini saya mengamati ya bahwa sebenarnya pemerintah kota ini mengetahui ya, bahwa izin pemakaian tanah di kota Surabaya ini bermasalah karena perolehan tanah yang menjadi aset pemerintah kota itu belum jelas. Mereka ketika ditanyakan bagaimana kamu bisa memperoleh tanah itu, mereka selalu bilang berdasarkan undang-undang, yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20.
Padahal undang-undang itu adalah pembentukan kota-kota besar untuk seluruh Indonesia. Untuk maksudnya NKRI yang untuk kuasai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Bukan untuk menyatakan bahwa seluruh tanah di kota Surabaya ini adalah tanah pemerintah kota Surabaya. Jadi ada rasanya memutarbalikkan fakta gitu, penggelapan fakta bahwa undang-undang itu hanya untuk pembentukan kota-kota besar, bukan menyatakan bahwa itu adalah aset pemerintah kota Surabaya. Jadi ada kemudian kata hukum di situ, dan sampai saat ini itu dijadikan dasar oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengakon tanah kota Surabaya itu adalah tanah pemerintah kota Surabaya. Sehingga warga itu dijebak dengan namanya isu tanah surat hijau, IPT, dibangunlah Perda Izin Pemakaian Tanah, kan gitu ya. Nah, pada tahun 97 memang pada saat terbit Perda 197 itu belum terbit SKHPL ya Pak ya. Baru terbit SKHPL setelah adanya Perda, gitu kan. Nah, jadi perdanya itu terbit bulan Januari ya Pak, Januari 97, SKHPL-nya bulan April ya Pak ya, 97. Nah, tapi pada saat tahun 2016 ya, kan ada perubahan Perda 197 dirubah tahun 2016 menjadi Perda tahun 2016. Itu seharusnya tidak boleh terbit Perda 3 2016 karena sudah ada SKHPL. SKHPL ini adalah pemberian lahan oleh negara kepada pemerintah daerah Kota Surabaya berdasarkan pasal 2 ya Pak, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, hak menguasai negara yang diberikan kepada pemerintah daerah. Yang tujuannya adalah memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat daerah. Ya. Tapi itu disalahgunakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kan? Itu malah hak menguasai negara itu diputar-balikan oleh mereka sehingga seolah-olah itu memberikan kuasa kepada pemerintah Kota Surabaya untuk menarik PAD sebesar-besarnya. Mana masyarakat diperas lewat restribusi izin pemakaian tanah, kan? Yang besarannya 2 kali lipat daripada PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi apa sih banyak masyarakat yang nggak tahu kenapa sih perhitungannya bagaimana itu restribusi izin pemakaian tanah? Kok sama-sama dipukul? Jadi gini, kalau pajak bumi dan bangunan itu perhitungannya NJOP kali luas tanah. Tapi kalau untuk restribusi IPT itu NJOP kali luas tanah kali lebar jalan. Jalanan ini diukur gitu, dihitung sama pemerintah Kota Surabaya. Ini gimana? Jadi semakin itu misalnya rumah saya ada di pinggir jalan, itu akan semakin mahal berkali-kali lipat karena di pinggir jalan. Yang pertanyaan kami, apakah urusan jalanan bukannya ditanggung sama Departemen Perhubungan? Kenapa juga dibebankan kepada warga? Kan gitu. Bagi kalian, fungsinya Departemen Perhubungan apa? Kenapa warga dibebankan jalan? Itu satu, ya kan? Nah, itu menurut saya itu tidak jujur, kan? Jadi pemerintah Kota Surabaya selalu bermain di balik aturan untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya dari warga, gitu. Nah, terus terkait juga dengan BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah, gitu kan? Ketika teman-teman yang berada di lokasi area IPT ini misalnya mau menjual lahannya mereka kepada pihak lain, kan bisa mau pindah lokasi. Itu pembelinya itu dikenakan namanya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu menjadi pertanyaan kami karena setelah kami melihat dari undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restitusi daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, itu ternyata tidak ada aturan BPHTB atas IPT, kan? Karena IPT itu adalah izin pemakaian tanah yang bukan hak atas tanah. Jadi ini yang sekarang ini warga mengharapkan wali kota yang ke depan adalah wali kota yang jujur, benar, dan bermartabat, yaitu Bapak Bagus Darmawan. Ya, sekian. Terima kasih. Pemirsa, masih sangat menarik setelah tadi bincang-bincang kita pada narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Saat ini ada beberapa waktu yang lalu, khususnya di Kota Surabaya. Dari kemarin di Balai Kota ada satu kegiatan yang mengatasnamakan lintas agama atau toleransi. Kita akan coba tanyakan mewakili warga juga. Terima kasih waktunya. Saya Budianto dari Wakil Ngagel Masono 1 nomor 46. Saya mencermati atas berita yang disiarkan oleh Bapak Wali Kota sendiri dan banyak carut marut yang terjadi pada warga Surat Ijo yang terutama beragam yang
banyak di dalam khususnya agama, terutama di agama Islam yang mana masjid itu berdiri di atas IPB, yang mana dulu ada sempat sudah beritanya sudah viral, yaitu tentang masjid di daerah Ngagel itu ditarik retribusi kurang lebih 800 juta ditagih, padahal ini rumah ibadah. Jadi PBB aja tidak ditarik pada rumah ibadah, tetapi kenapa Pemkot terlalu berani menarik retribusi daerah? Ini kan sesuatu yang tidak benar. Dan juga gereja juga banyak, wihara, kelenteng, terus pura, dan pasti banyak di kurang lebih total 48.000 persil itu banyak yang ditarik retribusi mengeluh pada kami warga Surat Ijo, khususnya di perjuangan kami. Kami hanya mencermati bahwa pemerintah ini kenapa kok melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah melihat turun ke lapangan bahwa itu tidak benar, padahal itu sudah tahu salah. Ya, kami berharap ada satu sosok pemimpin yang menurut kami sudah berkecimpung di tempat kami, ya salah seorang Pak Bagus Darmawan ini kami referensikan dan kami ajukan kepada calon wali kota yang terbaik untuk berikutnya, karena calon ini mengikuti gerakan kami dan juga mengikuti perkembangan update-update-nya, dan juga bagaimana kesalahan-kesalahan peraturan-peraturan wali kota itu yang tidak benar. Intinya calon-calon wali kota ini kami referensikan untuk periode berikutnya. Intinya itu aja sih. Terima kasih. Silakan Bapak Arun. Ya, dan tadi kan sudah ada dukungan dari warga masyarakat terkait dengan mulai dari Surat Ijo, ataupun tadi ada sempat disinggung dalam toleransi agama. Itu ke depan sendiri bagaimana langkah-langkah yang akan Anda lakukan, Pak? Ya, jadi gini, saya hanya mendengarkan dari sejarah seperti Sawung Galing ya, yang disebut-sebut oleh tiap kali pemimpin-pemimpin daerah itu loh, berjiwa Sawung Galing dan memberikan nama ruangan Sawung Galing. Itu yang saya tidak setuju, karena tidak sesuai dengan nuraninya pemimpin-pemimpin yang menjalankan beberapa tahun ini. Sawung Galing ini cerita legenda. Beliau ini adalah memperjuangkan rakyatnya. Jadi memperjuangkan rakyatnya. Tanah itu untuk kepentingan warga, tapi bukan seperti sekarang ini. Tanah dirampas oleh Pemkot Surabaya, ya, untuk kepentingan, nggak tahu kepentingan apa, nggak tahu kepentingan politik, apa kepentingan pribadi, saya juga nggak tahu. Nah, kalau umpamanya saya bisa masuk ke ranah pemerintahan ini, saya akan melihat, akan saya verifikasi. Jadi ini tanah yang dirampok, senengannya pemimpin-pemimpin ini menyebut Sawung Galing, pejuang Surabaya. Ternyata Sawung Galing merampas tanahnya zaman Londo buat rakyat. Nggak seperti sekarang. Tanah dirampok karo Pemkot Surabaya. Aku gak setuju. Podo karo oso, tambah oso. Iku ceritane tambah oso. Sarip tambah oso. Merampas kekuasaan Londo digawe rakyate. Dudu digawe pribadi atau digawe partai ini. Nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga rakyat Surabaya merdeka masalah Surat Ijo. Aku gak terima. Kita Cak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.